Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa salaka tariqahu wa manhajahu ila yaumil ba'ts wal qiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah, segenap para guru-guru kami, adik-adik sekalian yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita diberikan izin oleh Allah bersama-sama hadir dalam majelis taklim. Adik-adik, mulai jam sekian lagi ngapain adik-adik sekalian? Tidur? Atau lalu ngelamang? Adik-adik nih, Nina, apa gawe EP? Hah? Meriap. Pada hari ini adik-adik sekalian, kegiatan-kegiatan keseharian kita tunda dulu untuk memenuhi panggilan Allah. Tahu adik-adik sekalian, itu pahala bagi orang yang gemar nuntut ilmu, gemar bersekolah. Tetap aja sekolah adik-adik. Sekalipun le sekolah ngantok-ngantok, le sekolah atau ngantok nih ngumbi-ngumbi. Sekalipun sekolah nyukup-nyukupin, hadir aja. Kenapa? Kata baginda Rasul tuh, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairul laka min salati alfi rakaat. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majelis ilmu. Nih, lihat sebentar. Sa'ah itu bukan berarti 1 jam, tapi semendak. Apa kata baginda Rasul? Lebih hebat daripada sholat 1000 rakaat. Adik-adik arak sholat 1000 rakaat sih deh nih? Dara, terang. Nih adik-adik sini na arak epe? Dara. Oh, ndak ada yang sholat 1000 rakaat. Kadang sholat tarawih aja milih nepe imam. Milih. Oh, dilihat siapa jadi imam itu. Dulu ya loh mas. Kenapa? Dilihat imamnya lambat. Itu baru 23, itu baru 8. Apalagi salat 1000. Maka duduknya kita sebentar adik-adik sekalian, sekalipun hanya sebentar. Nih, kita niatin banyak-banyak kebaikan pada saat hari ini. Kita niatin silaturahim kepada guru-guru kita. Kita niatin silaturahim kepada teman-teman kita. Kita niatin untuk nuntut ilmu. Nih, pahala yang didapatkan sama orang yang gemar hadir taklim kayak begini, seperti yang tadi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bareng-bareng bersalawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
salam alaika salawatullah alaika. Tuh, adik-adik sekalian, salawat yang kita baca itu bukti kita cinta kangen sama baginda Rasul. Kalau ada orang baca salawat itu disebut sama baginda Rasul, sama nama orang tua kita nanti. Ya benar, kita nggak pernah dilihat sama baginda Rasul, tapi kalau gemar salawat tuh insya Allah nanti baginda Rasul tanda kita. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang berniat hadir ada uzur, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Tentu dalam kehidupan kita pasti kita pengen jadi orang yang sukses. Milih adik-adik sukses. Milih dia jadi dengan sukses. Nih adik-adik si mama, milih. Semua orang senakal-nakalnya kalau tanya pengen sukses pasti pengen. Kata Imam Al-Ghazali, kalau pengen jadi orang yang menang, kalau pengen jadi orang yang sukses, maka ada beberapa tangga yang harus kita lewati bareng-bareng. Nah, jadi kita itu kadang pengen sukses sendiri, tapi jarang pengen sukses bareng-bareng. Yang cakep itu sukses bareng-bareng. Ini sekolah kita bakalan cakep tuh kapan? Nih kata Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? La ghalabata illa bil quwwah, wala quwwata illa bil ittihad, wala ittihada illa bil musyawarah. Pertama, kalau pengen jadi orang yang sukses, kalau pengen menang, nih adik-adik sekalian, harus jadi orang yang kuat. Takwa. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat ya ekonominya, kuat ilmunya, yang baik-baiklah. Harus takwa, adik-adik sekalian. Wala quwwata illa bil ittihad. Enggak mungkin orang menjadi kuat kalau enggak besopo. Amun dekna besi, harus bersatu bareng-bareng. Kalau ada program sekolah yang baik, bismillah, kita bareng-bareng. Bapak-bapak, ibu guru kami, mari bimbing kami. Adik-adik sekalian, sila dalam bimbingan para guru-guru kita, silakan jalankan dengan baik. Kalau pengen menang harus kuat, kalau pengen kuat harus bersatu. Coba aja lihat adik-adik sekalian. Kalau bahasa saya itu di rumah Tenggerang, turunnya Tenggerang. Apa bahasa Antena? Sampat. Sapu lidi. Coba lihat yang namanya sapu lidi, kalau hanya satu, kok kayaknya nggak kuat-kuat amat, dan kayaknya nggak ada manfaatnya kalau hanya satu. Coba kalau diikat banyak, wah banyak manfaatnya. Dipakai untuk nyapu aman, dipakai untuk bas bau endah. Nah kenapa? Karena dia bersopo, karena dia bareng-bareng. Maka adik-adik sekalian, ini adik-adik kami nih, kalau pengen kita semangat, pengen maju, hendaknya bareng-bareng suksesnya. Nah kalau ada program dari sekolah, mari adik-adik sekalian, kita lanjutin selama itu baik lakuin. Nah, wala ittihada illa bil musyawarah. Dan tidak mungkin persatuan itu bakalan bisa untuk dilaksanakan kalau bukan dengan sering bermusyawarah, bersilaturahim. Jadi yang nih adalah kegiatan seperti ini. Sebagai apa? Salah satu wahana kita bersilaturahim. Kita sama guru kita sama teman kita, jalin silaturahim dengan baik. Coba adik-adik sekalian, kalau kita lihat yang namanya tangan nih, lihat aja tangan kita. Kalau tangan kiri yang gatel, yang garuk yang mana? Kanan. Pernah diundang nggak yang kanan?
Weh aku genitane garuk dewa. Tapi langsung. Kenapa? Merasa saling satu sama lain, saling melengkapi. Coba kalau ini disuruh, kan ente yang gatal, ente yang garuk, susah. Ini bau endah, susah. Kalau yang ini coba, katakanlah yang kanan, yang kiri ini, mohon maaf, yang kiri kan kaduntau basuh-basuh. Ketika BAB, ya nih si kiri. Ketika yang macam-macam kiri. Tapi lihat kalau pakai jam tangan, si kanan nggak pernah ngomel. Alurang wah, dia ngombe-ngombe. Kalau pakai cincin, si kanan juga nggak pernah macam-macam. Tapi kalau makan, ini juga nggak macam-macam. Kenapa? Semangat satu sama lain saling melengkapi. Tuh, seperti yang tadi. Coba kalau ada sekalian jalan. Jalannya itu kalau jalan, kira-kira dua-dua naen tekeleka atau satu gitu, tek gitu. Pasti gini kan? Kalau pakai satu nggak nyaman jalannya. Kalau pakai dua-duanya bebarengan begitu, kayak pampir jalannya begitu, kayak pocong, susah. Makanya adik-adik sekalian, nih kalau pengen menang, kalau pengen cakep masa depan kita, pegang bahasa yang tadi kata Imam Al-Ghazali. Adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sekarang ini kan kita lagi nuzul Quran nih. Ada dijelasin dalam Al-Quran. Itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu memuji sosok hambanya yang sangat luar biasa, sosok baginda Rasul. Apa katanya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai baginda Rasul, pada dirimu itu ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang cakep. Jadi adik-adik sekalian, yang namanya baginda Rasul gagah luar biasa. Gagah. Saya nanya, mana lebih gagah? Baginda Rasulullah SAW atau Nabi Yusuf? Hah? Oh bingung ini ulama-ulama SMK 7 ini. Mana yang lebih cakep, baginda Rasul atau Nabi Yusuf? Oh ada yang bilang Nabi Yusuf. Kan dalam Al-Quran tuh yang namanya Nabi Yusuf, kalau ada dulu di Mesir, cakepnya Nabi Yusuf luar biasa. Jadi di Mesir tempatnya Nabi Yusuf itu. Jadi di Mesir itu kan ada Fir'aun, macam-macam. Yang namanya Fir'aun itu ada sekalian. Itu pernah kami ke sana dulu ketika di Mesir. Ternyata sejelo seharian kita keliling istananya nggak habis, belo panjang. Tiangnya kita bertiga giniin nggak bisa. Makanya nyocok kalau katanya tuh yang namanya Fir'aun satu kali makan satu onta yang habis. Kalau kita enggak, satu ayam sekeluarga ngelorangnya. Kalau namanya Fir'aun, kita enggak heran ternyata la haula wala quwata illa billah. Istananya aja begitu tuh, ada masih peninggalannya. Nabi Yusuf gagahnya luar biasa dari sekalian. Mesir tuh pernah dilanda kekeringan. Orang pada kelaparan, musim paceklik. Orang Mesir ketika kelaparan, dilihat wajah Nabi Yusuf. Kata para ulama, 4 bulan bau dia lebah kelor. Kenapa? Saking gagahnya Nabi Yusuf. Amun ada aja kita itu selekan telapar. Pak Nabi Yusuf, Masya Allah, gagah. Itu baru Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf kan pernah tuh dalam Al-Quran dijelasin, kalau ada orang, Nabi Yusuf pernah jalan, dikumpulin tuh perempuan-perempuan Mesir. Ya perempuan Mesir cakep-cakep tuh, sama kayak adik-adik nih. Jadi oh iya cakep ya. Jadi ketika dikumpulin disuruh Nabi Yusuf keluar. Lagi motong apel nih. Nggak ditahu tuh ternyata yang dipotong bukan apelnya tapi tangannya. Kenapa? Saking gagahnya yang namanya Nabi Yusuf. Tapi dijelasin dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil kalangan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dijelasin gagahnya baginda Rasul jauh lebih gagah daripada Nabi Yusuf. Kalau dibagi gagahnya baginda Nabi itu dibagi 10, 1 diturunkan di dunia, 9 nanti kita lihat di akhirat. Yang 1 itu dibagi sama semua
keindahan di muka bumi. Kita lihat ada teman kita yang gagah. Itu tuh gagahnya baginda Rasul tuh. Mohon bahasa saya tuh apa ya? Serpihan-serpihan gagahnya baginda Rasul. Kalau ada yang cakep-cakep, oh itu gagahnya baginda Rasul. Semua di muka bumi itu dibagi, yang satu ini. Makanya gagahnya baginda Rasul. Kalau Nabi Yusuf dilihat tuh tangannya yang dipotong. Tapi kalau baginda Rasul ketika ngelihat baginda Nabi, bukan tangan kita yang kita potong, tapi hati kita yang kita iris. Saking gagah cakepnya yang namanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat, baginda Rasul dalam Al-Quran dipuji oleh Allah bukan karena cakepnya, bukan karena gagahnya. Emang gagah baginda Rasul. Siapa aja yang lihat baginda Rasul pasti jatuh cinta, baik itu kawan ataupun lawan. Tapi lihat seperti yang tadi, baginda Rasul enggak dipuji sama Allah bukan karena cakepnya, enggak. Tetapi satu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada dirimu wahai baginda Rasul ada akhlak yang mulia. Artinya apa? Baginda Rasul dipuji sama Allah Ta'ala karena akhlak beliau. Maka adik-adik sekalian, sekalipun kita nih jamak-jamak misalnya nilai kita biasa-biasa, nilai kita nggak pintar-pintar amat, nggak gagah-gagah amat, paling tidak cakep di akhlaknya. Cakep di akhlaknya adik-adik sekalian. Nah, ini kadang enggak, tampang pas-pasan, pinter ende, telah nakduk malik. La ilaha illallah lengkap. Jangan. Jangan begitu adik sekalian. Jadi sekalipun bagaimanapun nakalnya orang, tapi kalau masih ada akhlaknya, masih ada tuh untuk kita ambil pada dirinya. Tuh, makanya adik sekalian, sekalipun jamak-jamak Rwanda adik-adik kami, ini adik-adik saya nih yang perempuan, sekalipun jamak-jamak biasa-biasa gitu, tapi lihat yang Allah pandang tuh akhlak adik-adik sekalian, akhlak kita. Ini yang menjadi nilai. Kepe yang mana? Nah, kenapa tuh? Paling tidak ini yang menjadi menjadi tolak ukur orang baik apa tidaknya tuh akhlaknya. Saya sering sebut burung itu, kalau bahasa saya kecial. Apa bahasa Indonesianya kecial? Kecial, Wande. Iya, Pak. Kecial no piran apa mahal? Karena suaranya, mohon bahasa tiang kuat dimuni. Macam. Ngejos. Mahal dah. Nih, kalau adik-adik sekalian, kalau sida nih adik-adik, daman sida kita dengan kuat ngerawas. Oh, ndek mana penuh. Kenapa? Bukan di sana tempat harga kita. Sapi itu kapan dia mahal? Gemuk. Kalau dagingnya banyak. Nah, kalau manusia harganya bukan pada gemuknya, enggak. Bukan pada beli awakna, ndek. Kalau misalnya kita lihat bangunan, ada rumah, ada itu indah banget. Itu tuh mahal dah. Kalau manusia bukan pada gagahnya, bukan pada cakap omongannya, pada besar badannya, tetapi adik-adik sekalian, kalau pengen jadi orang yang berharga di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka hendaknya jaga akhlak kita adik-adik sekalian. Jaga itu. Itu salah satu pondasi utama kalau pengen selamat, kalau pengen sukses. Jaga akhlak baik-baik. Akhlak kepada guru, jaga. Akhlak kepada teman, dijaga. Akhlak sama orang tua, dijaga. Akhlak kepada Allah terutama, dijaga. Gimana sih akhlak kita sama Allah Ta'ala? Jaga sholat 5 waktu. Jangan sampai telat. Kalaupun telat nggak apa-apa, jangan sampai nggak dilakuin. Tuh, jaga. Kemudian berikutnya, jaga akhlak sama guru. Manggil guru itu jangan manggil kayak manggil teman sendiri. Halo bro, mana kita guru? Nah, jangan.
Kalau Sida sama Sida boleh mau panggil apa aja, yang penting jangan kelewat batas. Tapi kalau sama guru, hati-hati, jangan pernah manggil guru sama panggilan yang tidak-tidak. Karena kalau kita jadi santri, kalau kita jadi siswa, yang kita cari diantaranya ridho Allah, ridho orang tua, sama ridho guru kita. Betapa banyak ya, itu contoh lah. Dulu ada, saya punya teman, dia dulu nggak juara kelas, dia nggak keren-keren amat. Masuk kuliah pun dia Senin Kamis masuknya. Telah ke anak sino. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, mungkin akhlaknya baik kayaknya anak itu. Sekarang dia jadi orang tua yang dituakan di desanya. Saya bingung sama dia, ente ngapain dulu nggak pernah sekolah? Saya bilang, ternyata satu di antaranya tuh akhlaknya dijaga adik-adik sekalian. Sekarang nih adik-adik sekalian, sama aja rupa Sida adik-adik. Belum tahu kita ini mau jadi apa, ini mau jadi apa, ini mau jadi apa. Maka ntar mau jadi apapun adik-adik sekalian, jaga akhlak dengan baik. Dan jadi apapun, jadi polisi, jaga akhlak dengan baik. Ketemu guru, salam. Ketemu guru, cium tangan guru kita. Ketemu guru, minta doa sama guru kita. Kenapa? Doa guru ini Masya Allah, Tabarakallah. Kalau udah guru kita ridho sama kita, aman hidup kita. Oh, doa guru itu sangat kita nanti-nantikan. Tuh. Kemudian berikutnya, tuh dijaga akhlak sama guru. Akhlak sama orang tua, jaga. Kalau berangkat pergi kemana aja, jangan lupa izin dulu adik-adik sekalian. Nah, si mama kalau mau sekolah, cobalah cium tangan orang tua. Cium tangan, minta doa sama orang tua. Ini kadang enggak cium tangan, enggak mas, enggak salam. Yang diminta apa? Kepeng, leka terus. Kalau bisa adik-adik, coba Sida minta doa dari orang tua. Setiap kali pergi sekolah, ente yang doa dengan toat. Tuh akhlak yang begini ini nih belum kelihatan sekarang, tapi entar kalau udah jadi orang, insya Allah bakalan hebat. Adik-adik sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Nah, ini jadi semangat adik-adik sekalian. Bagaimana kemudian kita bentengi diri kita, selain memiliki ilmu yang banyak, maka hendaknya kita bentengi diri kita dengan akhlak yang baik. Karena dengan akhlak yang baik inilah yang insya Allah bisa menjadikan kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Nah, saya sering nukil dan sebutin tuh, karena adik-adik yang namanya iblis. Saudaran iblis adik-adik. Nah, adik-adik nih, mama, saudaran iblis. Iblis itu ketua geng setan. Oh, ketua geng setan. Yang namanya iblis adik-adik sekalian, itu udah masuk surga. Lama udah masuk surga, baru diciptain Nabi Adam. Iblis itu dijelasin sama para ulama, tidak ada tempat di surga kecuali tempat itu pernah disinggahi untuk sujud yang namanya iblis. Tapi coba lihat, iblis itu ditendang sama Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya satu. Apa? Sombong. Enggak ada akhlak sama Nabi Adam. Kan tuh dijelasin, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Para malaikat sujud semua kecuali tuh si iblis kamu sujud. Sujudnya untuk apa? Sujudnya sebagai penghormatan, sebagai ta'ziman, sebagai adab kepada Nabi Adam. Ketika iblis gak mau sujud kepada Nabi Adam tuh, Allah Ta'ala tendang, bahkan menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Satu, kenapa? Di antaranya iblis gak ada akhlak. Tuh, padahal ibadahnya udah ribuan tahun, udah masuk surga lagi, gak berani, gak ada akhlak. Tuh kayak iblis adik-adik sekalian. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kemudian berikutnya, kita tahu di antara tujuan puasa, itu kan kalau dalam bahasanya Al-Quran
Dua tujuan puasa. Yang pertama la'allakum tattaqun, supaya jadi orang bertakwa. Yang kedua la'allakum tashkurun, jadi orang yang bersyukur. Kalau dalam surat Ali Imran, tanda orang bertakwa ada 3. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 3 ciri-ciri orang bertakwa dari sekalian. Pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar sedekah baik dalam keadaan ada ataupun tidak ada, dalam keadaan banyak rizki ataupun lagi konslet rizkinya, sedekahnya tetap. Kata Imam An-Nasafi dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quranul Jalil, dijelasin jilid 1, yang namanya sedekah itu bukan sekedar sedekah duit, enggak. Sedekah yang paling afdol kata beliau apa itu? Sedekah menggunakan ilmu. Makanya Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru kami perlu setiap hari ngajarin adik-adik, ngajarin kami ilmu. Itu berarti salah satu udah dapat satu tangga menjadi orang yang bertakwa. Tuh satu. Apa itu? Sedekah. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka itu afdolnya sedekah pakai ilmu. Oh, pertama. Kedua, wal kadhiminal ghaidha, yang nahan amarah. Kalau ada murid yang gak jelas misalnya, tahan amarah. Apalagi dalam bulan puasa, beda. Becat tegedek, tuh telapar, macem lah. Makanya tahan. Tahan amarah. Nah, kemudian wal afina 'anin nas. Yang ketiga itu apa? Saling maaf, memaafkan. Gampang ngemaafin orang. Nah, dari sekalian, kalau ada di antara kita yang masih ada kekeliruan satu sama lain, ndak usah nunggu hari raya baru saling maafin. Sekarang saling maafin, besok hari raya saling maafin. Para guru-guru kami juga begitu. Kalau kami ada keliru, kalau kami ada salah, baik di ketika Pak Guru ngejelasin dan lain sebagainya. Nah, nih adik-adik, mohon maaf kepada guru kita. Entar dimaafin, itu luar biasa. Nah, supaya apa? Supaya kalau udah seperti yang tadi, kalau udah ridho guru kita dapetin, adabnya kita cakep, ilmunya juga dapat, insya Allah bakalan selamat, insya Allah dunia ataupun akhiratnya. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Maka oleh karena itu, di sini EP dididik adik-adik untuk bagaimana memiliki ilmu dunia yang hebat, ilmu akhirat yang hebat juga. Kalau udah duanya dapat, aman hidup EP adik-adik. Oh, jadi jangan disepelekan juga ya ilmu akhiratnya. Ilmu salat, ilmu basuh kencing, istinja, itu pelajarin. Karena ada riwayat yang menjelaskan ada orang yang masuk neraka. Kenapa? Dia disiksa dalam kubur. Kenapa? Nggak bisa basuh kencing. Tuh, sekelas kencing nggak bisa basuh. Hati-hati, neraka. Adik-adik, EP sini nanda, kalau udah selesai datang bulan langsung sholat. Kadang adik-adik kadang itu ditunggu dia, kapan dia mandi? Baik jam 6 rapat-rapat maghrib. Padahal selesai keluar haidnya itu udah tadi jam 5. Kalau udah jam 5 selesai keluar, mandi langsung sholat.